Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir bi khairin. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahira wal batina qadiman wa hadithan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir bi khairin. Ya Allah, mudahkanlah kebaikan. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahira wal batinah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya baik secara zahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya baik secara zahir maupun yang batin. Qadiman wa haditsan. Baik nikmat yang sudah ada sejak dahulu kala ataupun nikmat yang sekarang kita rasakan. Qauluhu wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan. Salawat dan salam tercurahkan kepada nabinya dan rasulnya Muhammad serta keluarganya dan para sahabat yang mereka berjalan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang sangat cepat. Anna sahaba nasaru hadzal din. Maksudnya para sahabat mereka adalah orang-orang yang telah menolong agama ini. Wasaru sayran hasisan. Ya. Hasisan ay sari'an artinya. Berjalan dengan cepat. Ay sayran sari'an asra'u fi nusratihi wa fi ta'limihi wa fi hifdhihi wa fi naqlihi wa fi bayanihi wa fi da'wati ilaihi. Yaitu mereka para sahabat adalah orang yang berjalan dengan cepat di dalam membela agama Allah, di dalam mengajarkannya, menghafalkannya atau menjaganya, di dalam menukilkan, menjelaskannya dan di dalam mendakwakannya. Qauluhu wa 'ala atba'ihim alladhina warithu 'ilmahum wal 'ulama warasatul anbiya. Pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menyebutkan dan para pengikut para sahabat, yaitu orang-orang yang mewarisi ilmu para sahabat serta para ulama yang mana mereka merupakan warasatul anbiya. Ay alladzina warathul ilma wa humus sahaba wat tabi'un wa atba'ut tabi'in ila an taquma as-sa'ah. Yaitu orang-orang yang mewarisi ilmu atau mewariskan ilmu adalah para sahabat, tabi'un dan para atba'ut tabi'in sampai hari kiamat. Wal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah warasatul anbiya. Hadzal lafdh qit'atun min hadits Abi Darda. Lafaz seperti ini potongan dari hadis Abu Darda. Innal ulama warasatul anbiya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Wa ghairuhuma sahahahu Al-Albani fi Sahih Abi Daud. Qauluhu akrim bihim warisan wa maurusan. Amma ba'du. Dokter Vicky punya kitab anak-anaknya. Akrim bihim warisan wa maurusan. Gimana terjemahannya? Masya Allah, oleh barik fik. Ahsanta. Itu terjemahannya ya. Akrim bihi. Kita tanyakan ke adiknya ini. Akrim bihi ini siro apa? Syu'bah. Nanti antum tetap nama Syu'bah itulah. Nggak usah kembali lagi nama Jepri ya. Nanti kalau tanya orang sana siapa? Syu'bah bilang gitu. Walaupun di paspor itu tulis Syu'bah Jepri gitu. Itu nama keren itu tadi, Syu'bah. Min babit tafa'ul. Fi'il ta'ajjub. Apa saja sighatu ta'ajjub? Ma'akroma misalnya ya. Ma'af'ala atau af'il bih. Alangkah mulianya mereka ya. Warisan wa maurusan. Waris itu maksudnya yang mewarisi. Ya, waris itu yang ngembi jatah, itu namanya waris. Maurus itu yang diwarisi, maksudnya itu yang apa?
Kalau ada orang meninggal, barang-barangnya diambil, itu namanya orang yang diwarisi. Ya. Amma ba'du, fa innahum yastahiqquna al-ikram wal karamah li'annahum warasatun lil ilmi syarif. Mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pemuliaan dikarenakan mereka adalah yang mewarisi ilmu yang mulia tersebut. Ilmu kitab wa sunnah wal mawruthuna ilmu anbiya. Yang diwarisi adalah ilmunya para nabi. Ya, harta warisan. Fa huwa ahsan wa afdal al-irth. Ya, ilmu para nabi adalah sesuatu yang paling afdal, warisan yang paling afdal. Wa afdalul warasa humul ladzina yarithuna al-ilma syar'i wa humul ulama. Sedangkan orang yang paling afdal dari kalangan ahli waris yaitu orang-orang yang mewarisi ilmu asy-syar'i, yaitu para ulama. Kata beliau, qauluhu fa hadza mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillah al-haditsiyah lil ahkam asy-syarifah lil ahkam asy-syar'iyyah. Ini adalah ringkasan yang mencakup usul-usul dalil hadis terhadap ahkam-ahkam syar'iyyah. Ai hadzal ahadits tu'tabaru mukhtasara min majmu'atil ahadits. Maksudnya apa? Hadis-hadis yang ada di sini dalam Bulughul Maram adalah hadis-hadis yang teranggap sebagai hadis ringkas dari sekumpulan hadis-hadis. Wa mustafada minha, bisa diambil faedah dari potongan-potongan tersebut. Falaisa kullu ahadits fil fiqhi dzikruha dzakara al-muallif fi kitabih hadza. Tidak setiap hadis-hadis dalam bab fikih disebutkan oleh muallif di buku ini. Faham maksudnya? Tidak setiap hadis dalam bab fikih disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam buku ini. Makanya kalau orang mau menghafal Bulughul Maram, yang afdal bagi dia setelah menghafal Bulughul Maram, dia menghafal buku yang berikutnya, apa namanya? Al-Muharrar. Al-Muharrar. Al-Muharrar itu lebih ausa dibandingkan Bulughul Maram. Hadisnya mirip lah dengan Bulughul Maram ini, tapi dia lebih luas, ada zawaidnya, ada tambahannya. Namanya Al-Muharrar karya Ibnu Abdul Hadi. Abdullah Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau punya syarah Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram judulnya Minhatul Alam. Beliau juga punya syarah Zawaid Bulughul Maram, yaitu Al-Muharrar tadi. Al-Muharrar disyarah oleh beliau, tapi yang zawaidnya saja. Zawaid itu maksudnya hadis-hadis tambahan yang ada dalam kitab Al-Muharrar dan tidak ada dalam Bulughul Maram, disyarah oleh beliau. Jadi kalau seandainya seseorang ingin memiliki buku Minhatul Alam, baik juga bagi dia memiliki buku syarah Zawaid Al-Muharrar tadi, ya. Wallahu alam. Qala Syekh, qauluhu mukhtasarun. Pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menyebutkan ini adalah matan yang mukhtasar, ai mujaz. Maksud dari mukhtasar mujaz. Mujaz itu sesuatu yang ringkas namun padat. Itu namanya mujaz. Laisa fi iksar wala tatwil. Tidak banyak, tidak juga terlalu memperlebar panjang. Mujaz itu ringkas. Wa hiya fi nafsil waqti tashtamil ala usul wa asas min al ahadits al fiqhiyyah allati ya'tamidu 'alaiha fi takwinil mas'alatil fiqhiyyah. Beliau mengatakan, walaupun kondisinya syarahnya ringkas, namun pada waktu tersebut syarah itu sudah mengandung pokok-pokok dan dasar-dasar fikih, ya, dari hadis-hadis fikih yang merupakan sandaran di dalam menyusun permasalahan-permasalahan fikhiyah. Wa tamussul haja ilaiha ala hasabi jam'ihi wa ijtihadihi wa ra'yihi wa nadharihi. Sehingga memang hajat, ya, menuntut hal tersebut sesuai dengan hasil apa yang telah dikumpulkan oleh beliau Al-Hafidz dan juga sesuai dengan ijtihad pandangan beliau rahimahullah ta'ala. Wa yaqtasiru ala dzikril adillatil haditsiyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mencukupkan pada Bulughul Maram ini penyebutan dalil-dalil hadis. Fala yadhkur adillatan minal ayatil qur'aniyah wala minal athari illa ahyanan. Beliau Al-Hafidz tidak menyebutkan di bukunya ini
Dalil-dalil berupa ayat Al-Quran, tidak pula berupa asar-asar para ulama atau asar sahabat. Wala minal adillatil qiyasiyah, tidak pula menyebutkan dalil-dalil qiyas. Wa hadhil ahadits tata'allaqu bi af'alil mukallafin. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar berkaitan dengan af'al al-mukallafin, perbuatan al-mukallaf, min wajibin wa muharramin wa mustahabbin wa makruhin wa mubah. Af'alul mukallafin atau yang dikenal dengan istilah ahkamut taklif, para ulama menyebutkan ada yang wajib, ada yang muharram, ada yang mustahab, ada yang makruh, ada yang mubah. Wal mukallaf wal muslim al-aqil al-baligh min dzakarin aw unsa. Seorang mukallaf, mukallaf itu adalah muslim akil baligh, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala Syekh Taufik Al-Ba'dani. Namun wallahu alam, jin juga masuk bagian mukallaf, ya. Namun dikarenakan beliau membahas ini di alam nyata, ya, beliau menyebutkan muslim, ya. Namun pada lafaz muslim ini sudah tercakup jin, ya, karena jin itu ada yang juga muslim, sehingga bukan khusus pada ins, manusia, tapi mencakup juga jin. Makanya beliau mengatakan al-muslim al-aqil, ya. Wal muradu bisyar'iyyah, adapun yang dimaksud dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hiya ahkamus syari'ah allati syara'aha Allah azza wa jalla, yaitu ahkam syariat yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla. Falaisat minal ahkamil aqliyah walal ahkamil adiyah. Dalam ilmu usul al-fiqh dikenal dengan al-ahkamus syari'ah wal ahkam al-aqliyah wal ahkam al-adiyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah itu seperti al-amru wan nahyu, al-muharram, al-wajib, itu al-ahkam asy-syar'iyyah. Adapun al-ahkam al-aqliyah, al-ahkam al-aqliyah hukum akal, ya. Sesuatu yang secara akal bisa ditetapkan. Contoh misalkan api itu panas, es itu dingin. Ini sesuatu yang masuk akal. Kalau api panas, apa? Dijauhi. Ya. Nah, itu secara akal. Adapun al-ahkam al-adiyah, yang sesuatu yang berkaitan dengan adat, ya, berkaitan dengan adat. Kalau dia baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka adat tadi dipakai. Qauluhu, adapun pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, harartuhu tahriran baligon. Kata Al-Hafidz, aku uraikan, ya, matan-matan tersebut, hadis-hadis tersebut, annahu naqqahu wa hazzabahu tahdziban wa tanqihan jayyidan bihasabi ma yara. Maknanya beliau saring, ya, beliau tata, beliau rapikan sehingga bagus sesuai dengan pandangan beliau sendiri. Qauluhu liyasira man yahfazuhu baina aqranihi nabiqan, ya, supaya apa? Kata Al-Hafidz, supaya orang yang menghafal hadis-hadis tersebut dari kitab Bulughul Maram bisa menjadi orang yang tumbuh di kalangan teman-temannya. Li'annahu usulul adillah al-haditsiyah lil ahkam syar'iyyah. Dikarenakan Bulughul Maram adalah kitab yang memuat usul al-hadis atau usul hadisiyah terhadap ahkam asy-syar'iyyah. Wa qad naqahahu wa hazzabahu tahdziban wa tanqihan jayyidan faman hafizaha barraza wa 'azzama sya'nuhu wa yanbughu baina zubalaihi. Kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, siapa yang menghafalkannya, maka dia akan menonjol, akan agung mulia kedudukannya, akan tumbuh, ya, menonjol di kalangan teman-temannya.
Itu kalau orang yang mau menghafalkan Bulughul Maram, dia akan teristimewakan, ya. Qauluhu wa yasta'inu bihi wa yasta'ina bihi talib al-mubtadi wa la yastaghni anhu ar-raghib al-muntahi. Adapun pernyataan Al-Hafidz yang menyebutkan dengan kitab Bulughul Maram tadi, seorang santri penuntut ilmu yang pemula bisa memanfaatkannya sebagai batu loncatan bagi dia di dalam belajar fikih. Orang yang punya semangat namun sudah berada pada puncak pembelajaran juga masih membutuhkan buku tersebut. Nah, ini jelas ya, ikhwan. Para pemula, buku Bulughul Maram bukanlah sesuatu yang berat untuk dipelajari para pemula. Dan bagi yang sudah syautan fi qalb, ya juga bukan perkara yang selayaknya ditinggalkan bagi dia. Kata Syekh Taufik, hadil ahadits kama mahadna min sabiqin. Ya. Hadis-hadis ini sebagaimana yang sudah kita paparkan sebelumnya. Anal mubtadi lahu ayyahfadhaha wa yadrusuha. Fayya sahla. Untuk pemula bisa dia menghafalnya, bisa dia pelajari, gampang sekali kata beliau. Bi annaha munaqqaha muhadzabah. Dikarenakan Bulughul Maram ini sudah munaqqaha, sudah disaring, sudah ditata. Bahkan itu versinya Al-Hafidz sudah disaring, sudah ditata. Ada lagi buku yang sudah dicetak namanya Tahdzib Bulughul Maram. Jadi dari Bulughul Maram ini ditahdzib lagi, ditata lagi. Qarrabaha hatta yashula lil mubtadi hifdhuha. Beliau upayakan untuk mendekatkannya supaya mudah dihafal bagi para pemula. Wa yashul alaihi fahmuha idza qara'aha wa qara'a syuruhaha. Supaya gampang pula untuk dia fahami dan orang tersebut membaca syarah-syarahnya, ya. Supaya ketika dibaca gampang difahami dan juga gampang untuk membaca syarah-syarahnya. Wa aidan man indahu bahthun aw sa'atun fil ilmi yahtaj li Bulughul Maram. Dan juga orang yang sudah biasa melakukan pembahasan, melakukan mutola'ah luas dalam ilmunya, pengkajian, dia juga butuh terhadap Bulughul Maram. Yahtaju lahu min nawahi katsirah. Banyak sekali yang dia butuhkan dari berbagai macam sisi, ya. Masalan contoh kata Syekh Taufik, in syakka fi haditsin man kharajahu faraja'a ila Bulughul Maram fayatla' ala man yukharrijuhu ala man kharajahu. Misalkan kalau dia seorang yang bahis, orang yang sudah luas ilmunya, dia ragu tentang siapa yang mentakhrij hadis ini tadi, dia bisa cek di Bulughul Maram. Perkara yang sudah dimaklumi di kalangan thalabatul ilm, bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar seorang yang mutabahhir fil ilmi al-hadis. Ya. Kitab Nuzhatun Nadhar sebagai contoh bentuk beliau pakar ilmu mustalah. Wa kitab Talkhisul Habir sebagai contoh beliau orang yang pakar dalam ilmu takhrij, ya. Referensi maraji, ya. Termasuk marji' kitab Talkhisul Habir karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam ilmu rijal kitab Taqribut Tahdzib wa Tahdzibut Tahdzib syahidun lidzalik. Itu sebagai bukti saksi yang nyata akan kepiawaian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam ilmu hadis. Qauluhu, adapun pernyataan Al-Hafidz, wa qad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu min al-a'imma li iradati nushil ummah. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sungguh telah kujelaskan di penghujung masing-masing hadis siapa yang mengeluarkan hadis tersebut dari kalangan para ulama dalam rangka untuk memberikan pencerahan nasihat kepada umat ini tadi. Dan ini keunikan kitab Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah beliau membawakan hadis tersebut, beliau menyebutkan man kharrajahu atau akhrajahu. Kata beliau, akhrajahu Al-Hakim wa Darqutni wa dha'afahu. Sering beliau menyebutkan illah dalam Bulughul Maram tersebut. Sehingga illah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram tersebut dijadikan alat bantu
oleh mereka, oleh masyayikh kita mengecek ke kitab-kitab induk, ya. Apalagi kalau Al-Hafidz mengatakan wa fihi lin, padanya ada kelemahan. Itu jadikan dasar bagi mereka para masyayikh untuk ngecek hadis tersebut. Qala Syekh Taufiq Al-Ba'dani, ay annal ahadits allati zakaraha huna la yansal muallif ay yubayyin man akhrajaha. Kata beliau bahwasanya hadis-hadis yang telah disebutkan muallif di sini tidak lupa muallif yaitu Al-Hafidz untuk menjelaskan siapa yang mengeluarkannya. Wa fi katsirin min al-ahyan yubayyin aidan hal al-hadits. Dan banyak sekali, ya, sering sekali Al-Hafidz menjelaskan kondisi hadis tersebut. Lakin qad ya'rif min khilalin nazar ila man akhrajahu wa ahyanan yatruk al-hadits li nazaril bahis. Akan tetapi terkadang bisa diketahui dari sela-sela pengamatan terhadap siapa yang mengeluarkannya tadi. Terkadang beliau meninggalkan hadis-hadis tersebut, komentar, dikarenakan diserahkan kepada pandangan orang yang membahasnya. Jadi di buku Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala seringnya beliau menjelaskan hadis, ya, jelaskan sama beliau. Namun terkadang ya bisa diketahui kondisi hadis tersebut, ya, siapa yang mengeluarkannya. Kadang beliau jelaskan ini hadis fihilin, kadang tidak beliau jelaskan. Beliau jelaskan, tapi bisa diketahui indikasi ini hadis perlu ditinjau ulang. Apalagi kalau di situ misalkan akhrajahu Ibnu Hibban, ya, akhrajahu Ibnu Hibban. Sebagaimana yang antum ketahui, Ibnu Hibban termasuk yang mutasahil, ya. Di situ perlu dilakukan pengecekan. Ya, terkadang Al-Hafidz sengaja tidak menyebutkan, ya nanti bagi orang yang membahas dicek. Seingat ana, hadis yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram, Hasan kalau tidak salah beliau menyebutkannya, Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Wal muradu bil a'immah huna, adapun yang dimaksudkan dengan a'immah, pernyataan Al-Hafidz bahwasanya beliau akan menyebutkan siapa yang mengeluarkannya dari kalangan para ulama, man akhraju wa au jama'u ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mengeluarkan atau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'al hadza khidmatan lid-dinil islami wa nushan lil ummah. Beliau melakukan hal tersebut sebagai bentuk khidmat terhadap agama Islam dan nasihat terhadap umat. Ya. Wa hadza yahsul min wujuhin muta'addidah. Ini bisa didapatkan dari berbagai sisi. Apa faedahnya? Beliau menyebutkan maroji. Ya, maroji. Siapa yang mengeluarkannya dalam hadis tersebut, ya. Wa minha na'rif anna hadzal hadis mawjud fi dawawin al-Islam al-hadithiyah. Di antara faedahnya ya kita bisa tahu ini hadis berarti ada dalam buku-buku hadis, ya. Li'annaka tajid ba'd ahli al-bid'ah qad yastadil bi haditsin wa la tadri min aina ja'u bihi wa la yujad fi dawawin al-Islam. Dikarenakan terkadang kau dapati sebagian ahlul bid'ah berdalil dengan suatu hadis, namun kau tidak tahu dari mana mereka datangnya tadi. Tidak didapati juga dalam
buku-buku literasi buku Islam. Wa minha yusahhal laka al-wuquf ila maraji'ihi, akan memudahkan atau yusahilu laka al-wuqufa ila maraji'ihi, tindakan tersebut bisa memudahkan bagimu untuk bisa mengetahui referensinya. Wa minha ahyanan yadhkur halal hadis yubayyin laka halal hadzal hadis misal ayyaqul fihi illa aw sanadu hasan. Dan terkadang beliau menyebutkan kondisi hadis tersebut, beliau menjelaskan kepada engkau kondisi hadis tadi seperti beliau mengatakan fihi illah aw sanadu hasan aw lin, ya. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ya. Walau rumuzun yastakhdimuha akiba kulli haditsin. Ya ikhwan, mungkin di Palembang ini, ya, yang mengkaji Bulughul Maram udah mau hatam itu mungkin ana. Bentar lagi hatam Bulughul Maram di Masjid Tauhidur Rahman itu. Ya. Itu butuh kesabaran dalam mengajar, setebal Bulughul Maram tadi. Enggak mesti kita ngajar itu panjang lebar, dirinci. Nah, kalau yang seperti ini kita baca, syarah ada 5 jilid wallahu alam. Umur anak sekarang 35. Ya, sengaja anak mulai, ya mudah-mudahan kalau enggak ada halangan di umur 45 bisa hatam paling enggak. Pengennya kenapa anak mengkaji buku yang seperti ini? Ya kita berguyur minimal ada apa namanya, kenangan lah bahwasannya kita pernah menghatamkan buku induk yang besar, ya. Jangan cuma mukhtasar. Kapan hatamnya wallahu alam, ya. Kalau setebal 5 jilid ini, ya kalau misalkan dalam waktu setahun 1 jilid butuh 5 tahun. Kalau 1 jilid ini makan waktu 2 tahun berarti butuh waktu 10 tahun. Daripada tidak diguyuri sama sekali. Kemudian kata Syekh Taufik, walahu rumuzun yastakhdimuha akiba kulli haditsin kama sayati. Dan beliau Al-Hafidz memiliki rumuz. Rumuz itu simbol-simbol, lambang-lambang yang beliau gunakan pada masing-masing hadis. Qauluhu fal muradu bis sab'a. Kata Al-Hafidz, adapun yang dimaksud dengan as-sab'a, sering Al-Hafidz mengatakan al-hadis akhrajahu sab'ah. Ketika Al-Hafidz menyebutkan akhrajahu sab'ah, maka yang dimaksudkan adalah Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Ana ulangi. Ketika disebutkan di buku-buku hadis akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh sab'ah, 7 orang. 7 orang tersebut Bukhari, Muslim, mau gampangnya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Sunan 4, Bukhari, Muslim 6, tambah Ahmad 1 jadi 7. Itu dikenal dengan kutubus sab'ah, ya. Ai sab'atu a'immah min ahli takhrij li hadzal ahadits, yaitu 7 ulama ahli tahrij hadis. Wa hum Ahmad rahimahullah taala fi musnadihi, Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya ikhwan, dalam ilmu takhrij, maka penyebutan takhrijul hadis harus didahulukan Bukhari, Muslim. Kalau buku hadis tersebut ada dalam Bukhari, maka antum sebutkan. Yang pertama akhrajahul Bukhari, yang kedua Muslim. Barulah antum sertakan yang berikutnya seperti Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, berdasarkan urutan-urutan yang ada. Termasuk kekeliruan kalau hadis tersebut ada dalam Bukhari atau ada dalam Muslim, namun ada juga dalam Tirmidzi, tiba-tiba dia mengatakan akhrajahu Tirmidzi. Khata. Ya. Walaupun dia dikatakan seorang doktor sekalipun, ya, yang katanya buku tesisnya atau doktornya, tesisnya kalau tidak salah, atau doktornya dia bilang
rawi-rawi yang ada dalam kitab Muwatta. Ini termasuk akhtoknya Abdus Somad. Dalam buku dia 70 masalah populer itu tadi. Ya. Ada audio bantahannya. Antum bisa dengarkan audionya Ustaz Abu Muawiyah Askari yang membantah buku tersebut dari sisi hadithiyah. Ya, cara bantah tuh kayak gitu. Ya, bukan coret fotonya Abdus Somad, ya. Langsung dibantah dalam bentuk muhadharah ceramah lebih kurang 1 jam. Disebutkan di antara akhtoknya buku-buku tersebut. Nah, itu cara ilmiah. Atau ada sisi bantahan dari sisi bantah-bantah bid'ah yang ditulis sama siapa kalau tidak salah Ustaz Abu Ubaidah As-Sidawi. Wahum Ahmad rahimahullah ta'ala fi musnadihi wal Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahih wa Muslim fi sahihi wa Abu Daud fi sunanihi wa Tirmidzi fil Jami'il Kabir. Bukhari dalam sahihnya, Muslim dalam sahihnya, Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abi Daud, Tirmidzi, buku Sunan Tirmidzi dikenal dengan Al-Jami' At-Tirmidzi, Jami'ul Tirmidzi atau Jami'ul Kabir. Wan Nasa'i rahimahullah fi Sunanil Sughra wa Sunanil Kubra. Nasa'i punya 2 kitab, ya. Ada Sunanus Sughra. Sunan Sughra dikenal dengan Al-Mujtabah. Al-Mujtabah. Ya. Al-Mujtabah. Yang satu lagi Sunanul Kubra karya Nasa'i. Wa Ibnu Majah dalam sunannya. Wa Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, sahibul mazhabil Hanbali, wa sahibul musnad al-ma'ruf, wa aktsaru ahadithi tu'tabaru min al-ahadits al-maqbula min darajatis sahih awil hasan, sawa'un li dzatihi aw li ghairihi, aw ma yasluh lil istishhad. Imam Ahmad, nama beliau Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, sahibul mazhab al-Hanbali, penulis kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad, ya. Kitab Musnad Imam Ahmad ini banyak cetakan, tapi cetakan yang terakhir adalah cetakan yang ditahqiq atau ditakhrij oleh Al-Arnaud. Lebih kurang sekitar 52 jilid. Ya. Kalau harganya mungkin sama dengan harga bid second. Ya. Wa aktsaru ahaditsi tu'tabaru min al-ahadits al-maqbula min darajatis sahih awil hasan. Mayoritas hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang makbul, derajatnya sahih atau hasan, walaupun di sana ada hadis yang dhaif. Sawa'un li dzati aw li ghairihi aw ma yaslu lil istishhad, atau hadis-hadis yang memang dhaifnya yasir. Wal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala huwa Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari al-masyhur sahibus sahih. Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail. Al-Kitabul masyhur alladhi wa asahu kitabin ba'da al-Qur'anil azim. Kitab yang masyhur yaitu kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa kitabu hadha asahu min musnadi Ahmad. Lakinnahu qaddama Ahmad li'annahu aqdam sinnan wal Bukhari min talamid al-Imam Ahmad. Namun didahulukan penyebutan kitab Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan kitab Imam Ahmad. Namun didahulukan penyebutannya Imam Ahmad dibandingkan Imam Bukhari dikarenakan Imam Ahmad lebih tua umurnya, lebih dahuluan dibandingkan Imam Bukhari, lebih tua. Wal Bukhari min talamid al-Imam Ahmad, sedangkan Bukhari termasuk talamid al-Imam Ahmad. Mungkin ada permasalahan. Kenapa dalam Sahih Bukhari tidak banyak Imam Bukhari menukilkan dari Al-Imam Ahmad? Bahkan mereka menyebutkan apabila dalam Sahih Bukhari Al-Imam Bukhari menyebutkan qala Ahmad, maka yang dimaksudkan bukan Ahmad. Kata para ulama, dikarenakan Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis tersebut lebih ali sanadnya dibandingkan Al-Imam Ahmad. Dalam artian dia Imam Bukhari berjumpa dengan Syekh Ahmad, guru dari Imam Ahmad, sehingga beliau meriwayatkan dari atasnya. Namun Bukhari adalah
Murid dari Imam Ahmad, ya. Murid dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan demikian juga ya ikhwan, ya. Seorang belajar, ya, selagi dia mampu untuk meraih ilmu dari orang yang lebih ahli, dia lakukan. Tidak masalah bagi dia mengambil ilmu dari orang yang nazil. Nazil, jauh sanatnya, dia ambil, dibolehkan. Ambil istifadah. Namun kalau ada kesempatan untuk mengambil ilmu dari yang lebih ahli sanatnya, lakukan. Contoh misalkan antum belajar di Palembang di Darul Hadis ini tadi, lakukan. Manfaatkan waktu. Sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian terus sebulan, 2 bulan, sampai tahunan. Antum lanjutkan belajar. Kemudian ada kesempatan antum rehla, lakukan rehla ke majelisnya para ulama. Jangan cuma terbatas belajarnya di sini. Terlalu miskin seseorang yang kalau belajarnya cuma membatasi belajar di Indonesia. Harus antum belajar, ada kesempatan belajar depan majelisnya para ulama, masyayikh. Ya. Pompa semangat belajar itu tadi. Ini juga nasihat ana kepada kawan-kawan yang mau rehla ini, ya. Ini manfaatkan waktu belajar di Indonesia ini semaksimal mungkin. Jangan udah ini waktu-waktu misalkan singkat, ya, tinggal beberapa bulan lagi, misalkan seperti Idil, seperti Syu'bah, ini manfaatkan waktu, menghafal, murajaah, melatih ilmu nahu. Itu tidak ada yang menerjemahkan di sana nanti, tidak ada yang nuntun. Bukan malah-malah ada yang mau izin bulan 10, afan ustad, izin balik kampung dulu, pengen ketemu emak. Ada yang mau izin pula ketemu ubah, ya. Yang seperti ini futur antum. Kita dulu zaman-zaman kita mondok, kalau mau berangkat ke Yaman, itu paling enggak sebulan sebelum ke Yaman itu nyantri dulu, memompa semangat. Dulu anak pulang dari Gresik itu bulan Juli, pulang kampung anak. Sebulan atau beberapa saat sebelum ke Yaman balik lagi ke Gresik. Ini malah mau pulang kampung. Nanti pulang-pulang sampai Yaman udah nggak konsentrasi, ternyata di kampung tergoda dengan cewek. Ya dah. Berbagai macam fitan. Ini yang banyak alasan itu tidak menganjurkan anak. Kawan yang mau pulang, coba jangan pulang dulu. Idil juga mana Idil? Belum datang. Ya. Mau pulang, kangen mak. Nah, kalau memang kangen pulang sebentar. Ya. Nanti datang lagi ke Marokis. Futur serius anak. Jangan sampai antum menginjakkan kaki ke negeri Yaman dalam keadaan antum badan di Yaman, pikiran tak konsentrasi. Bukankah antum tersemangati belajar untuk rehla itu tadi? Sebabnya ya karena di markis ini tadi disebutkan bagaimana Yaman, bagaimana masyayikh, bagaimana sehingga berapi-api. Coba kalau ndak ada orang, kalau ndak disemangati untuk keluar negeri juga sama juga. Buktinya sebagian kawan-kawan antum yang mondok ndak pernah disemangati untuk keluar negeri, belajar aja cuma setahun 2 tahun sudah jadi, alhamdulillah jadilah lah jadi ustaz, bisa jadi musyrif, penting melamar jadi pengurus pondok pesantren, apa musyrif santri lah diterima insyaallah. Iya apa enggak? Ya ada dokter Vicky. Nyata itu. Kenapa? Yang mondok-mondok itu cuma setahun 2 tahun selesai. Yang lulusan i'dad setahun, lulusan i'dad 2 tahun, lulusan apa namanya SMA lah, enggak mau rehlah. Apa sebabnya? Ya karena enggak disemangati. Ya Pak.
Nggak disemangati banyak sebab. Bisa jadi karena pengampu pondok pesantrennya juga nggak pernah rela. Gimana mau nyemangatin orang? Dia saja mondok aja nggak pernah di Indonesia. Orang bisa menyemangati orang lain kalau dia punya pengalaman. Nah, orang mau nyuruh, menyemangati, rela, entah kuliah di Madinah, Jamiah Islamiyah, entah belajar di Yaman. Itu kan minimal dia pernah belajar di sana. Kalau mondok saja belum pernah. Pak Roni misalkan, mondok udah pernah. Ya enggak? Mondok udah pernah. Jemangati orang rela. Karena kan enggak mantep kan? Itu tadi. Nah. Maka anak nasihatkan kepada kawan-kawan, sudah belajar dulu ya. Matengkan ilmunya sudah. Jangan pulang dulu. Coba nanti kalau kangen ubah, mudik sekali-kali sama Dokter Vicky. Ya dah. Idil kalau kangen mak dosun, naik travel datangi. Kalau ada yang mau izin, ada yang nak izin di bulan September, ada yang izin di awal Oktober. Nah, berangkat lah sih belum. Nanti kalau memang seandainya sudah mau pulang, sudah mau fix itu pulang, anak izinkan seminggu pengen di dusun di rumah. Ngapain antum sebulan di dusun? Hah? Beda kati. Putur lama sebulan itu, bukan sebentar. Tak percaya, buktinya santri libur tuh baik ngeblank. Jangankan cuma sekelas antum santri, sekelas ustadz kalau ndak ngajar banyak yang udah mulai ngeblank, ngeheng, bekarat. Makanya kita nih nyibukkan dengan kegiatan mengajar ini tadi. Ya, kalau 2 bulan misalkan, anak mudik aku kangen, rindu sama umat karena anak merantau, 2 bulan, pas 2 bulan. Namanya di tempat umum, awam. Nah, santri kalem, ya enggak? Tahu fitnah syahwat, menggoda, digoda cewek, pacak hilang konsentrasi antum. Mimbab al-faedah, penyakit, sebagian penyakit yang menimpa penuntut ilmu ketika masuk ke ranah pondok pesantren ternyata masih menyimpan asmara yang tertinggal di kampung halaman. Keke itulah palanya yang cak itu tadi. Ingat, tidak akan konsentrasi baik di pondok Indonesia atau pondok di luar negeri. Apalagi antum kalau mengatakan udah ada ikatan janji, nanti kakak mondok dulu ya, insyaallah adik mondok dulu satu, kakak mondok dulu, tidak akan konsentrasi. Pegangannya Nuzhatun Nazar, yang dijingok kamu nazar. Nian tuh jangan coba-coba. Banyak pengalaman seperti itu. Asmara perempuan itu membahayakan nanti. Zaman sekarang nih baik mungkin dah. Zaman anak mondok dulu, luar biasa. Ada dulu kawan, tuh ceweknya saking cintanya. Kan pernah kuliah bareng kawan di kampus. Luar biasa. Tahu-tahu memutuskan untuk mondok. Itu bayangkanlah dari Jawa Tengah dikejarnya ke Surabaya. Tahu-tahu lah ada Surabaya. Nelpon nak datang ke pondok. Kata yang ikhwanin tadi, jangan-jangan dimarahi Ustadz nanti. Akhirnya ikhwan yang telepon izin sama Ustadz, ketemulah di Surabaya di terminal. Janganlah. Ya itulah namanya antum tak lepas yang seperti itu. Makanya udah kalau pengen mondok sudah. Kaget cak mano, kaget ado dewek jodohnya antum datang. Ya. Jodoh itu datang. Sabar. Misalkan sakti. Nah, kebelet nikah. Nikah. Kamu nak nikah, bebini. Amun ndak? Dah. Sabar ya dah. Kaget datang, siapa tahu dapat keturunan Habib kan. Itu tadi. Wa Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi Sahibus Sahih. Muslim Ibnu Hajjaj
Al-kitab al-masyhur huwa alladhi as-sahih kitab ba'da sahih Bukhari. Kitab Sahih Muslim kitab yang paling sahih setelah Sahih Bukhari. Lakinnahu ahsan min haitsu siyaq wa tartib. Akan tetapi Sahih Muslim itu lebih bagus dibandingkan Sahih Bukhari kalau ditinjau dari sisi siyaq wa tartib, susunannya. Ya'tamada 'ala al-Bukhari katsiran fi 'ulumihi wa syu'unihi. Al-Imam Muslim banyak bersandar pada Imam Bukhari dalam sisi ilmunya Imam Bukhari. Wa huwa min abrazi talamid al-Bukhari wa ahadithi wa sahiha wa fi ma yuntaqad. Lakinnahu qalil jiddan wa in kana aktsaru mimma intuqida 'ala al-Bukhari. Dalam Sahih Muslim ada hadis-hadis yang dikritik tapi sedikit sekali, sedikit ya ikhwan. Meskipun kebanyakan wa in kana aktsar mimma untuqida 'ala al-Bukhari, meskipun banyak yang dikritikkan, lebih banyak ya yang dikritikkan kepada Muslim dibandingkan yang dikritikkan kepada Imam Bukhari. Ya, yang dikritikkan dalam Sahih Bukhari itu ada hadis yang dikritikkan, tapi jumlah yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu tidak lebih banyak dibandingkan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim itu banyak disebutkan, ya. Wa Abu Daud huwa Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sijistani sahibus sunan al-ma'ruf bi sunan Abi Daud wa fihi ahadits katsira nafi'ah wa mufidah la wala yakhlu ba'daha min dha'fin. Termasuk pembahasan dalam sunan Abi Daud ini ucapan Abu Daud, wa ma sakattu anhu fahuwa shalih. Apa yang aku diamkan dalam sunan Abu Daud fahuwa shalih. Nah, ini panjang lebar dibahas oleh para ulama, ya. Wan-Nasa'i huwa Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i lahu musannafat katsira walladhi ya'khudh minhu al-mu'allif wa ghayruhu al-ghalib Sunan An-Nasa'i as-Sughra. Dan yang paling sering diambil oleh muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar itu biasanya dalam Sunan An-Nasa'i as-Sughra allati tusamma bil Mujtabah, yang mana Sunan Sughra ini disebut dengan Al-Mujtabah wa huwa asahhu al-hadits ba'da al-Bukhari wa Muslim. Al-Mujtabah itu termasuk kitab yang paling sahih dibanding setelah Bukhari Muslim. Jadi urutannya paling sahih itu Bukhari, Muslim, kemudian Nasa'i. Kemudian kata para ulama Abu Daud, kemudian Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Itu urutannya. Li'anna syartahu fit tashih syadid kama dzakara ahlul hadis. Dikarenakan syarat An-Nasa'i dalam mensahihkan hadis itu lebih kencang juga. Dan An-Nasa'i juga jago dalam masalah ilal. Wa Tirmidzi huwa Muhammad ibnu Isa at-Tirmidzi lahu musannafat aidan fil hadis wal ilal. Al-Imam at-Tirmidzi punya karya tulis, ya, banyak dalam ilmu hadis seperti Jami' Tirmidzi dan dalam Kitabul Ilal. Kitabul Ilal Al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah taala punya kitab Ilalul Kabir. Ilalul Kabir. Satu jilid. Ya. Satu jilid namanya Ilalul Kabir. Al-Imam at-Tirmidzi punya Ilalul Shaghir. Ilal as-Shaghir. Apa Ilalul Shaghir? Kaidah-kaidah tentang ilmu ilal, ilalul hadis. Disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Yang dikenal dengan syarah Ilal Tirmidzi. Difahami yang belajar mustalah. Jadi Tirmidzi punya dua kitab. Namanya Ilalul Kabir, itu hadis-hadis yang Imam Tirmidzi tanya kepada Bukhari, Sa'altu Muhammadan, Sa'altu Aba Abdillah. Disebutkan dalam Ilalul Kabir. Dulu anak punya, karena buntu anak jual. Ya. Beli kitab itu tidak rugi, ikhwan. Ya. Jika antum inginkan untuk istifadah, dapat istifadah. Jika antum inginkan jadi aset, itu bisa antum jual kalau lagi buntu. Ya. Tidak percaya, lihat itu. Banyak orang ustaz-ustaz yang jual kitab kalau lagi buntu. Itu kitab itu. Itu sama dengan nyimpen logam mulia itu. Kitab itu bisa naik kalau tahu pasarannya. Ini nanti. Itu kitab juga termasuk aset yang tidak akan menurun kalau memang mau dijual dengan sesuai pasarannya. Kadang-kadang mau jual cepat, dijual di kitab second, ya. Karena mau BU, butuh uang istilahnya. Sahibu Kitabil Jami' al-Ma'ruf bi Sunan Tirmidzi wa fi ahadits dha'ifah aktsar mimma inda Abi Dawud. Dalam Sunan Tirmidzi hadis-hadisnya lebih banyak dhaif dibandingkan
Sunan Abi Daud. Jadi kalau perbandingan hadis dhaif dalam Sunan Abi Daud itu lebih sedikit dibanding hadis dhaif dibandingkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Pertanyaan, ya, mau siapa? Mau ditanya ini bingung mana? Kenapa Abu Dawud bacanya Dawud? Abu Zaki, tulisan Dawud itu dal, alif, wau, dal. Bacanya Dawud, bukan Dawud, tapi panjang. Dawud. Mana wawunya? Mus'ab. Apa kaidahnya tuh? Dawud. Abu Muhammad tahu? Dokter Vicky. Wallah alam ya ikhwan, ana ndak bahas. Tapi yang ana denger aja dari guru-guru kami dulu, katanya wawunya diambil sama Amr. Itu baik yang anda dapatkan. Ustaz Abu Jarir kalau dapat faedah lain kasih faedah. Wallah alam, dengar dulu cuman itu. Kenapa wawu Dawud, wawunya itu dihilangkan, tapi tetap dibaca panjang. Dawud. Sebenarnya wawunya itu ada, tapi wawunya diambil sama Amr. Tahu Amr? Dalam rangka untuk membedakan antara Amr dan Umar. Paham Dokter Vicky? Nah itu. Itu tadi, itu bayangan dapat nih faedah dari guru-guru dulu. Nah, walau alam secara ilmiahnya antum walau alam itu ya. Jelasnya cuma dapat faedahnya seperti itu. Mana wawu dalam Dawud, wawunya diambil sama Amr. Untuk membedakan antara Amr dan Umar. Walau alam ini tadi apa memang benar ada atau cuman pernah-perni pelajaran ilmu nahu yang jelasnya belajarnya seperti itu. Ini masuk dalam ilmu imla. Cuman coba Ustaz Abu Jarir cari lagi, dibahas lagi di buku-buku imla. Kenapa dihilangkan wawu dalam Dawud tadi? Yang jelasnya anak cuman ingat dulu diambil sama Amr untuk membedakan Amr dan Umar. Nah itu tadi. Faham Abu Mama? Nah itu. Nah, masalahnya ilmu imlaknya anak juga enggak panjang lebar, belajar dulu. Cuman satu kitab. Ya. Coba antum cari sendiri. Itu di buku-buku apa? Allah alam di mana nyarinya kira-kira itu tadi. Dokter Vicky itu carilah itu dari mana itu tadi. Ngapa wawunya Daud dibaca panjang Dawud. Nah, tapi Dawud wawunya enggak kati. Nah, itu tadi. Katanya wawunya ada dulu diambil sama Amr dalam rangka membedakan. Nah, itu tadi. Cuman kan ilmu nahwu itu kadang kan kadang enggak ada dalilnya, kadang mungkin ijtihadnya ahli nahwu. Wallahu alam. Yuqal kadza. Itu tadi. Yurwa bahasanya tadi. Wa Ibnu Majah wa huwa Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini sahibu Sunan al-Ma'ruf bi Sunan Ibnu Majah wa fi ahadits dha'ifah aktsar mimma 'inda ghairihi wa idzan farada bi hadits lam yarwi ghairuhu fa ghaliban ma yakunu dha'ifan kama dzakaru ba'du ahli ilmi. Sunan Abi Daud ya, Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini nama Ibnu Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. Nah, Sunan Abi Daud ini banyak hadis-hadis yang dhaif. Ya. Kalau Abu Daud bersendirian meriwayatkan hadis, tidak ada imam yang lain kecuali Kalau Ibnu Majah sendirian dalam meriwayatkan hadis, tidak ada imam yang lain, maka biasanya hadis tersebut dhaif. Ya. Kalau hadisnya cuman akhrajahu Abu Daud, ternyata tidak dikeluarkan Tirmidzi, Ahmad, akhrajahu Ibnu Majah. Ternyata hadis tersebut cuma riwayat Ibnu Majah, tidak dikeluarkan Abu Daud, tidak dikeluarkan Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Ada kemungkinan hadis tersebut dhaif. Qaulu wa bisittah ya. Adapun pernyataan Al-Hafidz as-sittah itu maksudnya ma'ada Ahmad, selain Ahmad. Wa bil khamsah ma'ada al-Bukhari wa Muslim. Wa qad aqul al-arba'ah Ahmad wa Ahmad. Dan terkadang kata Al-Hafidz aku katakan al-arba'ah wa Ahmad. Wa bil arba'ah ya. Man ada as-salasa al-awwal. Wa bis salasa man ada wa ada al-akhir wa bil muttafaq al-Bukhari wa Muslim wa qad la azkur ma'ahuma
ghairuhuma wa ma 'ada dzalika fa huwa mubayyan. Kalau disebutkan sita, intinya apa? Al-Bukhari, Muslim, wa Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Nasai, wa Ibnu Majah. Kalau khamsah siapa? Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau arba'ah siapa? Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, wa Ibnu Majah. As-salasah siapa? Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Kalau disebutkan al-muttafaq alaih, ai ma rawal Bukhari wa Muslim an sahibi wahid. Wa ma idza rawal Bukhari an sahabiyyin wa Muslim an sahabiyyin akhar fa yuqal rawal Bukhari wa Muslim. Faedah kan? Kalau muttafaqun alaih, beda antara istilah muttafaqun alaih, beda istilah Bukhari Muslim. Ketika disebutkan hadis muttafaqun alaih, berarti hadis tersebut sahabinya satu. Difahami? Tapi kalau hadis tersebut rawal Bukhari wa Muslim, sahabinya beda. Bukhari sahabi tersendiri, Muslim sahabi tersendiri. Bukhari misalkan sahabinya Abu Hurairah, Muslim sahabinya seperti Ibnu Umar, tapi lafadznya sama. Difahami? Nyambung? Coba Pak Roni. Jadi kalau muttafaqun alaih itu sahabinya satu. Difahami? Tapi kalau disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, berarti Bukhari riwayat tersendiri, Muslim riwayat tersendiri. Wa qad yakunu al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, lakinnahu la yadhkur ma'ahuma ghairuhuma. Terkadang hadis tersebut dalam juga diriwayat selain Bukhari Muslim, namun tidak disebutkan kecuali Bukhari Muslim saja. Wa ma 'ada dzalika fa huwa mubayyan. Selain yang disebutkan di atas, selain sitta, khamsa, arba'a, salasa, muttafaqun alaih, itu dijelaskan. Ai idza akhrajahu ghairu man marra dzikruhu mithl al-Baihaqi wa ad-Darqutni wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Syaibah wa Abdur Razzaq fa innahu yubayyinuhu wa yadhkuruhu. Maksudnya apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram ini kalau meriwayatkan hadis tersebut selain imam-imam yang 7 ini tadi, seperti beliau meriwayatkan Baihaqi, Darqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razzaq dan yang lainnya, beliau biasanya sebutkan rahu Darqutni, rahu Ibnu Hibban. Qalu samaitu Bulughul Maram min adillatil ahkam al-bulugh wal usul. Bulugh itu maknanya al-usul, al-maram wal matlub. Maknahu idzan al-usul ilal matlab wa huwa adillatul ahkam. Sehingga makna Bulughul Maram sesuatu yang sampai pada tujuan, ya. Wallahu as'alu alla yaj'al ma 'alimnahu 'alaina wabalan wa yarzuqana al-'amal bima yurdihi. Allahumma amin. Ya. Wallahu ta'ala al-shawab. Adapun selebihnya insyaallah mungkin dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah nanti ketemu Sabtu pagi, ya. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah Sabtu pagi